ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Hari ini nanti kita akan membuat keyakinan kelas di kelas 11 TKJJ. Harapan dari Bu Hanifah, dari keyakinan kelas yang sudah kalian inginkan dan sepakati itu nanti menjadi suatu kata-kata yang positif. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah merupakan disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun suatu budaya positif di lingkungan sekolah. Itu harapannya. Kemudian keyakinan yang ada di setiap kelas itu nanti diharapkan bisa mewujudkan suatu pendidikan yang sekarang ini digadang-gadang apa? Pelajar atau profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Nah, keyakinan ini nanti dibuat itu hendaknya bersumber dari harapan atau kebutuhan kalian sendiri, ya toh, sehingga tercapai suatu keyakinan yang bisa dihormati dan dilaksanakan di kelas ini. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, tujuan dari keyakinan kelas yang kita lakukan ini nanti yaitu yang pertama yaitu mewujudkan merdeka belajar pada anak. Jadi merdeka belajar apa yang kemarin itu? Membuat anak untuk kreatif, inovatif dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua mewujudkan positif atau nilai disiplin positif. Yang ketiga membangun karakter. Yang terakhir yaitu menumbuhkan adanya semangat belajar. Jadi harapannya Bu Hanifah ini nanti setelah kalian itu melakukan suatu kesepakatan keyakinan kelas bisa menghasilkan karakter yang lebih baik atau meningkat. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang Bu Hanifah mempunyai podcast di sini. Silahkan nanti tugasnya kalian menulis apa keyakinan kelas, peraturan kelas yang kalian inginkan. Dari keyakinan kelas yang kalian inginkan terus dibacakan. Silakan dibacakan. Jangan membuang sampah di kelas. Jangan membuang sampah di kelas. Karena apa? Kalau membuang sampah di kelas? Membuat bau kelas. Membuat bau kelas, membuat kotor kelas. Harapannya? Bisa di Kelasnya lebih bersih. kelihatan lebih bersih. Terima kasih. Tepuk tangan. Ampun. Oke. Peran kelas yang diinginkan ada yang keberatan enggak? Tidak. Semuanya sepakat nggih? Nah, harapannya dari kesepakatan ini bisa kalian lakukan sampai dengan pelajarannya Bu Hanifah selesai. Seperti itu. Oke, sekarang dari peraturan kelas yang tadi kalian tuliskan, Bu Hanifah berharap menjadi
diambil? Bisa menambah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, tepuk tangan. Jadi kata positifnya menjadi menambah keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada imbas atau impact positif dari kata-kata peraturan itu tadi yang akan membuat karakter kalian itu menjadi lebih baik. Yang tadinya tidak menghargai teman menjadi menghargai teman, yang tadinya itu tidak disiplin menjadi lebih disiplin. Terima kasih untuk perhatian hari ini. Bu Hanifah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam mari kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, untuk yang pertama mari kita buka dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh pemaparan oleh Bu Hanifah Agustin mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif bagi pengembangan sekolah. Untuk Bu Hanifah, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, dengan menyempatkan waktu bisa hadir pada desiminasi saya, yaitu pemahaman dan penerapan budaya positif. Harapan dari saya ini nanti bisa kita kembangkan di sekolah SMK Negeri 1 Kebonsari dan bisa berlangsung dengan baik. Ini memperkenalkan diri, ada fasilitator saya yaitu Bu Maulidia, kemudian guru praktek saya yaitu Bu Octavia Kurnia Dewi, kemudian saya sendiri adalah JGP Ibu Hanifah Agustin. Kenapa kita harus mempelajari atau memahami tentang adanya budaya positif, Bapak Ibu? Itu karena adanya suatu nilai, yaitu keyakinan serta kebiasaan siswa di lingkungan sekolah yang berpihak kepada siswa. Supaya apa? Siswa tersebut menjadi pribadi yang berakhlak, hormat dan bertanggung jawab secara kritis. Itu pengertian daripada budaya positif itu sendiri. Yang kedua yaitu tujuannya. Tujuan adanya budaya positif ini adalah membangun budaya positif itu sendiri untuk menumbuhkan karakter siswa dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui sendiri, profil pelajar Pancasila itu berakhlak, kemudian bernalar kritis, inovatif, dan seterusnya. Konsep daripada inti budaya positif, saya sambil berdiri ya Bu, biar nyaman. Dari konsep inti dari budaya positif ini adalah adanya perubahan paradigma. Paradigma apa? Yaitu paradigma belajar anak sekarang ini. Yang kedua adalah adanya disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya adanya motivasi perilaku perubahan manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Ini adalah konsep yang harus terbentuk daripada budaya positif. Jikalau nanti 8 tersebut itu ada di diri kita, insya Allah nanti budaya positif akan berjalan dengan maksimal di SMK tercinta kita, SMK 1 Sake. Yang pertama adalah perubahan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran itu dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi.
sehingga peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, kemudian berkembang sesuai dengan teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, berbineka global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Jadi ini adalah perubahan paradigma baru di kurikulum Merdeka sekarang ini. Jadi siswa itu harus berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi, berpihak pada anak. Jadi tidak berpihak lagi kepada guru, seperti itu. Adanya miskonsepsi daripada teori kontrol yang ada saat ini itu ada 4 kalau saya ambil, yaitu adanya guru selalu mengontrol murid. Kondisinya kita mau tidak mau kita tidak boleh ini karena kita melakukan. Jadi ada miskonsepsi tentang ini. Jadi kita itu sebagai guru kontrol aja murid kita. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu memperkuat karakter anak. Jadi kalau sedikit anak salah kita kritik dan sebagainya, mau tidak mau kita harus ini mengakui lah kalau keadaan memang seperti itu. Yang ketiga, adanya orang dewasa yang berhak memaksa. Jadi kita paksa anak kita sesuai dengan keinginan kita. Jangan bolos. Hanya kata jangan bolos. Jangan bermain HP. Jadi sepertinya memaksa. Yang keempat adalah penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi adanya penguatan positif dari apa yang kita lakukan itu menurut kita itu bermanfaat. Pada dasarnya belum tentu seperti itu. Nah, mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama adalah stimulus respon itu adanya misalnya realitas atau kebutuhan kita itu harus sama. Guru itu sama murid sama. Saya mengajar kamu, kamu belajar. Hanya sebatas itu. Itu teori kontrol. Kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol kita ubah itu menjadi apa? Realitas. Bahwa kebutuhan antara guru dan murid sebenarnya berbeda. Jadi guru itu menyampaikan pembelajaran, kemudian murid sebenarnya dari belajar itu sebenarnya pengen bermain. Itu hak daripada mereka. Seperti itu sampai dengan adanya stimulus pemaksaan ada pada saat gagal. Nah, dengan cara apa teori kontrolnya? Kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ini adalah stimulus respon atau perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol, seperti itu. Yang kedua adanya disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Nah, ini mengacu pada disiplin diri, mempunyai tanggung jawab atas apa yang dilakukan berdasarkan nilai keyakinannya. Untuk disiplin positif yaitu merupakan penerapan disiplin yang hanya bertujuan menumbuhkan kesadaran dan memperdayakan siswa tanpa adanya imbalan penghargaan atau rewards. Kemudian sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga perilaku mereka mengacu pada nilai kebajikan yang universal serta memiliki daya perilaku menjadi lebih baik pada motivasi intrinsik. Artinya motivasi intrinsik ini adalah perubahan yang ada pada diri anak didik kita nanti itu dari dalam dirinya sendiri. Jadi merasa aku ini salah itu memang dari dasar dia sendiri, tidak dari paksaan ataupun kompres yang kita berikan dari perkataan secara verbal pada anak. Seperti itu. Itu disiplin positif. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang sudah disepakati bersama tanpa adanya perbedaan suku, ras, dan agama. Nah, ini contoh dari nilai kebajikan ini. Kalau di institusi atau organisasi itu ada 3, yaitu untuk menciptakan profil pelajar Pancasila, kemudian Berkeloid Organization atau IBO itu adalah di dalamnya rasa hormat, toleransi, dan sebagainya.
Kemudian yang terakhir adalah keterampilan hidup atau life skill, yaitu lurus hati, dapat dipercaya, mendengar aktif dan memberi yang terbaik pada dirinya sendiri. Ini adalah nilai kebajikan yang ada harusnya di sekolah kita atau institusi yang ada. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mendapat apa kita inginkan untuk memiliki suatu tujuan tertentu. Jadi setiap manusia, Bapak Ibu, mempunyai adanya kebutuhan dasar. Yang pertama adalah adanya kebutuhan bertahan hidup. Kita sebagai manusia pasti hidup ini punya tujuan bertahan hidup. Tidak mungkin kita itu di bumi yang indah ini tidak ada kepinginan untuk bertahan hidup. Nah, di dalamnya itu bertahan hidup itu apa? Ya makan, kebutuhan primer lah. Makan, minum, tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu termasuk dalam kebutuhan dasar yang pertama. Yang kedua adanya kasih sayang dan rasa diterima, yang di dalamnya itu rasa peduli, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Impossible kalau kita di dunia ini tidak menginginkan rasa kasih sayang kepada orang tua, kepada lingkungan, kepada anak didik kita. Kalau tidak didasari rasa cinta kasih, itu pasti di dunia ini sudah terjadi perang seperti itu. Yang ketiga adanya penguasaan. Nah, penguasaan ini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, kemudian diakui serta didengar. Kadang-kala kita sebagai manusia tidak hanya hidup saja, tidak hanya bertahan saja atau kasih sayang. Kita butuh namanya berprestasi atau peningkatan kompetensi diri. Pasti di situ pingin. Itu termasuk dalam yang ketiga, adanya penguasaan. Seperti itu. Yang ketiga adanya kebebasan. Sebagai manusia kita butuh bebas, tapi bebas yang positif. Di dalamnya ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, kemudian mengendalikan arah dirinya. Kenapa kita perlu itu? Karena hidup tidak hanya kita numpang makan sampai nanti kita nunggu meninggal, kan seperti itu. Jadi butuh adanya kebebasan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Yang terakhir adalah adanya kesenangan. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai manusia butuh adanya yang terakhir ini. Kita kerja saja atau anak itu belajar saja pasti hasilnya nanti akan tidur. Gitu Bapak. Nah, aras-arasen kalau dibilang. Kita sama sebagai guru. Kalau kita kerja saja itu juga akan jenuh. Datang pulang kerja ngajar pulang. Seperti itu besok sudah hari Senin lagi dan seperti itu. Sampun dirasakan ya? Seperti itu. Saya merasakan hari Sabtu Minggu itu sudah ada ini. Cepat sekali. Jadi kita butuh adanya kesenangan. Kalau kita bilang healing. Nah, anak-anak juga perlu adanya healing. Sama anak didik kita, sama seperti gurunya. Seperti itu. Nah, yang kelima adalah konsepnya motivasi perilaku manusia. Adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Fungsinya itu ada ada dua, motivasi ekstrinsik serta intrinsik. Kalau ekstrinsik adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, hanya itu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kalau hanya motivasinya dari luar ya hanya dua ini. Kalau anak itu berkembang berarti hanya pengen reward atau penghargaan saja. Kemudian kalau dia itu mengakui kesalahannya ya karena hukuman saja. Oh, aku takut dihukum Bu Hanifa. Saya takut dihukum Putri misalnya, seperti itu. Hanya takut sebatas itu adalah motivasi dari luar. Kalau dari dalam anak sendiri itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri menurut nilai mereka yang mereka percaya sendiri.
Jadi pada saat anak membuat kesalahan Bapak Ibu, itu kalau motivasi intrinsik itu ada dalam dirinya sendiri. Jadi dia mengakui kesalahannya itu ya dari dalam, bukan dari penekanan kita, seperti itu. Kemudian konsep daripada disiplin. Kalau kita sudah tahu budaya positif itu bahwa di dalamnya ada namanya disiplin, itu ada konsepnya Bapak Ibu. Yang pertama adanya hukuman, yang kedua adalah penghargaan, yang ketiga adalah konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu sesuatu yang tidak direncanakan. Gimana mboten? Nggih. Jadi langsung dihukum, kita ngasih hukuman. Itu tiba-tiba, itu namanya hukuman. Yang kedua adalah siswa itu tidak tahu apa-apa, tiba-tiba diberikan hukuman. Seperti itu. Yang ketiga bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik saja. Biasanya hukuman seperti itu. Nah, endingnya nanti anak kita itu ada ketidakkenyamanan, kemudian ada rasa sakit hati. Yang ketiga, siswa takut, memaksakan diri, rendah diri, kemudian menghindar dari lingkungan kelompoknya. Jadi ada sifat-sifat yang negatif pada hukuman yang kita berikan. Jadi anak-anak akan seperti itu, tidak nyaman, menyakitkan, dan seterusnya. Yang kedua, konsep kedua adalah penghargaan. Penghargaan itu terencana biasanya, bisa juga tidak terencana. Kalau terencana biasanya kan seperti kita dapat nilai raport segalanya seperti itu, direncanakan peringkatnya 1, 2, 3 seperti itu. Makanya sekarang kan nggak ada namanya peringkat atau ranking. Kemudian yang kedua, siswa itu walaupun dapat penghargaan nanti mereka nggak tahu. Misalnya jenengan semua menanyakan apa pengertian media interaktif. Nah, ada salah satu anak yang ngacung menjawab. Nah, jenengan kasih reward misalnya, walaupun hanya verbal, itu sebenarnya tidak pas. Jadi, oh bagus ini responnya secara, atau bahkan kalau memberikan berupa material, makanan itu tidak boleh. Seperti itu. Yang kedua bersifat satu arah, kemudian itu tadi yang terakhir berupa pujian dan lain-lain. Nah, untuk efeknya itu adalah ketidakefektifan, terus merusak hubungannya dari siapa nih? Anak dengan anak. Karena kenapa? Ada diskriminasi. Oh, kayak lo lagi jadi anaknya Bu Hanifah, amin ditanya terus diwenehi hadiah, misalnya seperti itu. Jadi ada ketimpangan di situ. Yang kedua, mematikan kreativitas. Oh, kalau sudah A yang ngomong, B, C, wes nggak usah ngomong. Apa nggak oleh ribet, gitu mboten, gitu seperti itu. Yang keempat adalah menghukum dengan ranking. Jadi anak itu sudah nggak mau berusaha. Namanya sudah nggak ada rankingan gitu. Alah ya sudah itu tadi. Sopo sing kelihatan dapat reward, dapat ini, yaitu nantilah paling sini ini. Aku tak ngene ae, seperti itu biasanya. Yang kelima adalah merampas hak dengan dirinya. Hal-hal yang kita lakukan dengan penghargaan salah satu siswa itu bisa merampas haknya seseorang siswa lainnya. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi Ibu Bapak yaitu terencana kemudian disepakati. Kemudian siswa itu tetap dibuat tidak nyaman hasilnya. Yang ketiga, sikap guru itu memonitor anak. Itu konsekuensi. Karena apa? Kamu salah, terlambat. Konsekuensinya silahkan untuk membersihkan A, membersihkan B. Jadi apa? Tetap dalam posisi siswa dibuat tidak nyaman. Kemudian biasanya efeknya itu efeknya jangka pendek. Jadi takut ya sudah selesai, hari itu sesuk baleni neh. Itu konsekuensi. Yang kedua, stimulus atau respon itu tidak berjalan. Kemudian
perlu selalu monitor. Jadi kalau anak itu berbuat salah itu lagi gurune monitor nih bocah kuwi salah kondak dan seterusnya. Seperti itu. Yang selanjutnya siswa itu menghormati peraturan memang iya, tapi yaitu dalam jangka yang pendek. Yang terakhir kehilangan waktu untuk merenungi sebuah kesalahan. Itu adalah konsekuensi dari kita membuat hukuman itu tadi. Yang terakhir adalah ini, yang konsep disiplin sekarang ideal, yaitu namanya restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi di mana siswa itu memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang kedua, kolaboratif mengajak siswa untuk mencari solusinya sendiri. Jadi nanti kalau kita melakukan disiplin positif atau budaya positif menggunakan restitusi ini, kita bersifat nanti itu bisa anak itu bertanggung jawab, kemudian bisa mengontrol dirinya, kemudian fokus untuk memecahkan masalah, menghormati diri sendiri dan orang lain, serta semangat memperbaiki dirinya. Harapannya itu. Jadi yang paling efektif dari 4 ini kita sudah nanti menggadang-gadang itu untuk pergerakan ke restitusi tersebut. Selanjutnya, nah, untuk restitusi sendiri itu pengertiannya tadi sudah, ciri-cirinya Bapak Ibu. Kita melakukan restitusi itu ada beberapa ciri. Yang pertama, memperbaiki hubungan kita. Kemudian yang kedua, bukan sebagai penebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Harapannya itu, anak itu tidak hanya kita melakukan sebagai penebusan saja, tetapi dari hatinya sendiri itu paham kalau dia itu benar-benar salah. Yang ketiga, fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita membentuk siswa itu dengan restitusi ini membentuk karakternya, bukan fisiknya. Kalau hukuman kan fisiknya nggih, suruh lari, suruh suruh push up, bla bla bla, seperti itu. Yang keempat, tawaran bukan paksaan. Jadi pada saat kita nanti melakukan segitiga restitusi itu menawarkan kepada anak, karena sifatnya bukan memaksa. Selanjutnya, menuntun. Seperti yang kemarin sudah saya bilang, fungsinya guru sekarang itu among, menuntun. Jadi pas cirinya di segitiga restitusi tersebut, yaitu menuntun anak untuk melihat dirinya. Kalau untuk kesalahan berarti menuntun anak untuk melihat kesalahannya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kalau anak tersebut itu salah, itu harus mencari, dia bisa mencari kebutuhannya sendiri. Solusinya itu apa? Itu harapan kita. Yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tentu saja kelompok yang lebih baik, seperti itu. Jadi kita ke contoh kasus dulu Bu, dari yang 5 itu tadi, bahwa hukuman, konsekuensi, serta restitusi sebenarnya seperti ini. Mana yang disebut hukuman, mana yang disebut konsekuensi, serta restitusi. Jadi seperti hukuman di sini, menghukum tersebut lari lapangan basket. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat sebanyak 2 kali lipat. Itu konsekuensi. Yang ketiga, restitusi. Restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas terhadap dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Itu dari perbedaan yang ada. Kemudian, nah ini contoh Bapak Ibu. Saya pengen Bapak Ibu, karena ini sudah siang, ngantuk ngenten gitu. Nah, saya tidak usah diam Pak. Jadi melihat dari ini saja, menyelesaikan dari tindakan apa kita sebagai guru. Misalnya seperti ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bisa dijawab Pak Agus ya. Nomor 1 niku
konsekuensi atau hukuman nih Pak? Nomor 1, mencatat 100 kali. Bener ya Bapak Ibu? Nah, jadi ini adalah hukuman, termasuk hukuman. Yang kedua, Bu Nana, monggo. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Kata ada terlambat, termasuk apa Bu? Hukuman. Pinter nih, tepuk tangan ya bagi. Yang ketiga adalah Pak Bak, monggo Pak Bak. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah Bapak. Karena tidak. Ini kok cenderung konsekuensi. Oke, konsekuensi ya Pak? Konsekuensi. Betul Bapak Ibu? Betul. Tepuk tangan buat Pak Bak. Ini konsekuensi. Karena kenapa? Dia itu suruh push up, tapi sebenarnya ada kesalahan. Dia tidak memakai masker. Konsekuensi. Kemudian nomor selanjutnya Pak Fendi mungkin sambil makan Bapak. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang dicorek-corek Pak Fendi. Itu hukuman apa konsekuensi? Wah, mantap. Konsekuensi. Tepuk tangan buat Pak Fendi. Nah, itu. Jadi sudah bisa membedakan dari hukuman dengan konsekuensi. Nah, ini yang terakhir ini, termasuk guru PJOK. Lari mengelilingi Pak lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu hukuman. Terima kasih atas jawabannya. Itulah konsekuensi. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, bahwa tindakan guru, kalau kita sudah memahami apa itu hukuman sama konsekuensi, insya Allah nanti sedikit demi sedikit kita akan terhindar dari kita memberikan hukuman itu tadi. Seperti itu. Yang 5 itu posisi kontrol dari konsep itu, dari budaya positif. Yang 1 itu guru yang suka menghukum atau namanya penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu teman. Yang keempat itu pemantau, serta yang terakhir itu manajer. Seperti itu. Nah, langkah daripada segitiga restitusi Bapak Ibu sekalian dalam posisi kontrol kita. Kita itu sebagai guru adalah posisi kontrol saat ini. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas dulu. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Kalau saya runtut dari apa yang sudah diperbuat Pak Rifki tadi sudah sebenarnya masuk ke dalam sini. Makaten. Jadi apa itu menstabilkan identitas? Yaitu mengubah identitas anak dari gagal melakukan kesalahan untuk menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua, memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tadi itu berbuat salah karena kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri-kah atau seperti apa? Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas, yaitu kita termotivasi secara internal ketika langkah 1 dan 2 itu sudah sukses. Kita belum masuk ketiga kalau 1, 2 tidak kita lakukan. Seperti itu. Jadi kita di tahap segitiga restitusi ini harus menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi tindakannya itu, anak tersebut itu, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelasnya. Seperti itu. Menika contoh posisi hukuman. Nah, ini posisi hukuman Bapak Ibu.
intinya kalau di penghukum itu ada nada-nada keras di dalamnya, ya Bapak, Ibu sekalian. Jadi penekanan siswa tersebut itu seperti diintimidasi, seperti itu. Jadi kadang kalau dipotong memang melek. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi ya nak ya. Ya Tuhan Narek. Selamat pagi, Bu. Narek. Kamu kenapa lambat lagi? Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf ya, Pak. Kapan sih kamu terlambat? Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu tuh anak ibu. Berani-berani jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum ya. Sekarang ibu harus tulis apa ini ibu? Ini tadi proses untuk posisi guru sebagai penghukum. Jadi ada penekanan-penekanan kata-kata di dalamnya. Seperti menekan, jadi tidak membijaksanai siswa tersebut itu sebenarnya terlambat kenapa. Itu adalah penghukum. Kemudian ini yang kedua adalah sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Narek. Kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Narek. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Narek. Kayak boleh ibu tidak bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu terus. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini yang kedua. Jadi anak itu dibuat merasa bersalah dengan kata-kata nanti ibu jantungan, nanti dimarahi kepala sekolah dan seterusnya itu tadi. Jadi anak itu minta maafnya itu karena merasa ya ternyata terlambat itu bu guruku susah seperti itu. Ini yang ketiga. Membuat murid merasa bersalah. Orang akhirnya orang yang sudah dulu.
Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Jadi ternyata Bapak Ibu kita itu sekarang tidak boleh memposisikan kita itu guru sebagai teman dengan anak. Ini akan membuat anak itu nanti merasa bahwa dirinya itu selalu benar, seperti itu. Jadi kata-kata sayang, kemudian apa itu tadi sampai memberesi absennya, amanlah kamu, sudahlah kamu masuk kelas, itu tidak boleh seperti itu. Oke, Pak Ali ya, niki saya masukkan di ini karena termasuk dalam tim tatip. Jadi biar nanti kita bersama-sama untuk membenahi daripada murid panjenengan yang tadi bilangnya tidak mempunyai hati ya. Anak sini kalau dikasih rempelo apa ngeyati rodo rempelo seperti itu. Ini sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini adalah posisi kita sebagai pemantau. Jadi kalau ada efeknya pemantau itu, anak itu akan takut ya pada saat itu saja. Jadi tidak ada jangka panjang nantinya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, posisi apa Bapak Ibu niki Dewo? Nah ini ending daripada posisi kontrol sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, Saya meyakininya. apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. J.
berusaha untuk positive thinking melakukan. Kalau seperti Pak Ali keadaannya tatip, Bu diajak ini, ya memang harus 1-2 anak dulu untuk sesekali dipanggil mungkin, atau yang benar-benar dia itu pusatnya yang membuat keributan. Kalau saya lihat selama ini Bapak, dari yang jenengan sekarang menjadi timnya dengan yang dulu itu sudah banyak loh perubahan daripada yang dulu. Dan harapan saya, dan saya berterima kasih kembali kepada panjenengan yang selalu untuk mensupport, dan teman-teman P3 yang sangat support sekali. Saya sangat apresiasi sekali karena peningkatan karakter anak itu tidak seperti yang kemarin-kemarin. Misalnya Sabtu Minggu Seninnya banyak yang ini, wajar lah pada saat itu mungkin dia ini. Kita harus memposisikan anak benar-benar sekarang itu memang sebagai apa Pak namanya, siswa itu sebagai tuan kita, sebagai subjek. Jadi kalau merasa salah itu kita tidak boleh memang untuk mengejar secara ini. Kita panggil sesekali anak tersebut biar bisa untuk melakukan yang terakhir tadi, bahwa kita sebagai guru harus menjadi kontrol yang seorang manajer. Jadi memberikan pertanyaan, mengembalikan pertanyaan atas kesalahannya sendiri, dan dia paham secara intrinsik bahwa apa yang dilakukan itu nanti impact-nya tidak akan baik di masa akan datang. Dan ini saya sudah berusaha untuk mencoba, mungkin Bapak Ibu yang Bapak penggerak yang lain juga sudah melakukan. Jadi memang di kelas kita dulu kita berikan keyakinan kelas anak, kesepakatan kelas kepada anak, sehingga pada saat pembelajaran tersebut itu nanti anak tidak akan mempunyai rasa ingin melanggarnya, karena itu kita selalu ingatkan kesepakatan kalian seperti itu. Moga-moga apa yang kita inginkan menjadi seorang guru manajerial itu nanti akan terlaksana dengan jangka yang panjang seperti itu. Nah, ini posisi kontrol yang sekarang kita renungkan di dalam diri kita masing-masing. Di manakah sih kita itu sekarang berada, atau posisi yang mana kita berada? Misalnya, pernahkah kita melakukan, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Berarti bukan itu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukan ini. Boten pernah? Alhamdulillah. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, tidak tahu, tidak pernah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sering merasa, berarti kita itu harus benar-benar dipertanyakan di diri kita. Dari 5 posisi itu sekarang kita pada posisi yang mana, kemudian kita harus berubah menjadi posisi yang lebih baik, yaitu seorang manajerial, seperti itu. Kita tinggalkan sedikit demi sedikit perkataan-perkataan penekanan dan seterusnya. Nah, ini yang ketujuh adalah konsep keyakinan kelas. Keyakinan yang dibangun bersama antara guru dan siswa. Apa isinya dari keyakinan? Yaitu nilai atau prinsip kebijakan universal yang disepakati. Mengapa keyakinan kelas itu harus ada? Mengapa bukan peraturan kelas yang ada? Karena kenapa? Keyakinan kelas itu dibangun secara bersama-sama, sehingga memunculkan motivasi diri untuk melaksanakannya. Tapi kalau peraturan itu cenderung hanya memerintah saja, sehingga seorang siswa hanya mentaati peraturan jika melanggar saja, seperti itu.
pembentukan keyakinan kelas yang harus kita lakukan yaitu bersifat abstrak. Kemudian pernyataannya itu harus universal, dibuat dalam pernyataan yang positif atau kata-kata positif. Yang selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Misalnya, buang sampah di tempat sampah. Tidak bermain HP saat pembelajaran. Jadi ada kata-kata penekanan positif di dalamnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah yang mudah diterapkan. Yang terakhir, warga sekolah atau kelas itu dilibatkan semuanya untuk melakukan keyakinan kelas. Dan ini sudah kami lakukan, jadi melakukan di podcast seperti ini, anak-anak membuat keyakinan kelas di dalam kelas saya, seperti itu. Nah, ini perbedaan dari peraturan serta keyakinan. Kalau peraturan itu contohnya dilarang mencoret-coret meja dan bangku, dilarang berkelahi. Kalau keyakinan itu menjaga kebersihan meja dan bangku, kemudian saling menghormati teman maupun orang lain, seperti itu. Lalu kegiatan membuat keyakinan kelas, gambarnya sampai gak muncul. Itu diskusi serta penjelasan keyakinan kelas yang saya lakukan. Kemudian siswa menulis keyakinan kelas, kemudian siswa menempel keyakinan kelas tersebut bisa di dinding atau di whiteboard. Kemudian siswa mengelompokkan keyakinan kelas yang ada. Dari 30 anak keyakinan kelas itu diambil yang terbanyak untuk menjadikan posisi kontrol di kelas tersebut sebagai keyakinan kelas. Kemudian yang selanjutnya siswa menandatangani kesepakatan keyakinan kelas. Yang terakhir, keyakinan kelas terbentuk, disepakati dan siap dilaksanakan. Itu yang kegiatan dalam keyakinan kelas yang harus kita lakukan di dalam pelajaran kita. Contoh keyakinan di mata pelajaran saya yaitu misalnya ini, datang tepat waktu, hormati guru dan teman, angkat tangan sampai dengan minta izin sebelum dan keluar kelas, seperti itu. Jadi ini keyakinan. Bisa digambar keyakinan kelas itu boleh. Kalau anak memang menarik dengan gambar, silakan anak untuk menggambar keyakinan kelasnya masing-masing, seperti itu. Yang terakhir adalah ini endingnya, yaitu segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi siswa memperbaiki kesalahan proses secara kolaboratif dan mengajarkan siswa mencari solusinya sendiri. Langkahnya itu ada 3: menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Secara teori kontrol bisa dilihat di situ bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, kita semua memiliki motivasi secara internal, seperti itu. Ini saya sudah lakukan, cuma kok lagi trouble, jadi mohon izin sebentar. Oh
tidak bisa menjiwai, artinya kalau di syuting itu berbeda dengan kita kalau tidak. Kalau ada itu mesti perasaannya seperti terpantau. Jadi saya berusaha untuk melaksanakan segitiga restitusi sesuai dengan langkah-langkah yang ada, yang endingnya anak tersebut itu bisa memahami kesalahannya sendiri, kemudian memberikan solusi atas kesalahan yang telah dilakukannya itu sendiri. Seperti itu untuk penjelasan saya dan aksi saya selama beberapa bulan ini dalam mempelajari modul yang 1.4. Harapannya apa yang bisa saya desiminasikan budaya positif ini nanti bisa untuk ibu bapak kembangkan dulu, memberikan solusi atas kesalahan yang telah dilakukannya itu sendiri. Seperti itu untuk penjelasan saya dan aksi saya selama beberapa bulan ini dalam mempelajari modul yang 1.4. Harapannya apa yang bisa saya desiminasikan budaya positif ini nanti bisa untuk ibu bapak kembangkan dulu di kelasnya masing-masing, dan kita sebagai guru bisa untuk mengontrol posisi kita menjadi seorang manajerial. Sebelumnya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya nanti tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesi selanjutnya tadi sebenarnya di tengah harusnya diselesaikan dulu baru tanya jawab. Nah, monggo Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya kisah hukuman menguntungkan semua orang, merugikan yang hukum. Coba gini, dulu kalau melanggar satu kelas, dulu sekolah saya itu harus mentraktir satu kelas. Di sisi lain memang hukum itu ya rugi, dia harus kantong duitnya harus berkurang. Cuma menguntungkan satu kelas, akhirnya ini kadang dibuat anak-anak itu gimana ya? Satu sisi senang diajarin sedekah, satu sisi ya dia harus usaha. Nah, makanya tadi kan metode hukuman anak merasa apa tadi kayak tidak nyaman. Nah, ini antara nyaman tidak nyaman tergantung si anak. Nah, itu dulu pernah digunakan di pengalaman saya dulu metode hukuman. Nah, untuk satu kelas harus traktir itu gimana? Itu masuk yang mana? Oke. Terima kasih. Monggo Bu Hanifah. Halo suwun Pak Edi, ini adalah ambil mengingat masa lalu ya Pak ya, tentang sekolahan. Ternyata di sekolah ini panjenengan peserta didiknya kaya-kaya gitu. Dan itu tidak mungkin ditemuin jenengan di Sake. Nah, ini nah, siap ya. Jadi kalau menurut saya dari apa yang sudah jenengan sampaikan itu tersebut tadi, itu termasuk hukuman yang mana Bu? Sedangkan anak itu nyaman, yang satunya senep, gitu, duitnya kelong, gitu. Nah, lanjut, ditambah dari budiah riba itu. Tidak boleh Pak, kita sebagai guru seperti itu. Dan penanaman karakter yang seperti itu kalau dan wajib tidak jenengan lakukan di sini. Kalau nanya jenengan hukuman yang seperti itu, yang seperti namanya hukuman itu tidak nyaman bagi anak. Kalau suatu nyaman berarti ada kesalahan persepsi di dalamnya. Dan itu yang membentuk siapa? Pasti ada. Ya nomor pasti ada. Dari kesepakatan itu pasti ada yang membentuk. Nggak mungkin itu kesepakatan sekolah buat peraturan satu kelas kalau nggak ini
membayari, kok boten enten. Saya rasa sekolah mengizinkan seperti itu. Pasti ada satu kelas tersebut yang mendelegasi, menguasai kelas tersebut seperti itu. Dan harapan saya pola pemikiran tersebut nanti tidak akan terjadi di anak didik kita, karena harapannya itu tadi tidak menjadi hukuman, tapi anak tersebut bisa menjadikan segitiga restitusi ini menjadi kesalahan di dalam dirinya sendiri. Dia paham dulu. Yang pertama itu paham salah anak tersebut, terus kita tidak ada penekanan sehingga anak itu merasa bersalah. Intinya di situ dulu, seperti itu. Kalau itu sudah terlaksana, saya rasa kegiatan yang negatif seperti itu nanti tidak akan terjadi di kelas panjenengan, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman lain, Pak Agus? Ada yang bertanya lagi? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ditanyakan Pak Edi itu mungkin sudah kejadian sudah terjadi di sekolahnya dulu di Nganjuk, Pak. Oh, di Kalimantan. Baik, jadi yang ditanyakan Pak Edi menurut saya itu poinnya kan kegiatan itu atau kejadian itu masuk yang mana? Menurut saya itu masuk dari kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kan tadi siswa itu sudah menyepakati jika tidak masuk atau membuat kesalahan terlambat, hukumannya kesepakatannya mentraktir itu, jadi masuknya di poin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Tetapi untuk jenis kesepakatan kelasnya itu sudah termasuk benar atau kurang pas, itu posisinya guru sebagai kontrol di situ. Jika kondisinya memang murid itu dari kalangan menengah ke atas, jadi bisa jadi dilaksanakan. Tetapi kalau memang ada bagian dari murid yang kurang mampu, jadi guru di situ nanti fungsinya mengontrol itu. Jadi untuk pertanyaan Pak Edi tadi, masuk di mana kegiatan itu? Masuknya di keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Tapi kurang tepat. Jadi mungkin nanti bisa diluruskan lebih efektif dari mesin. Ganti untung IKN. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, moga Pak Rifki kalau ada pertanyaan. Melanjutkan. Izin. Mau dijelaskan sampai akhir. Oh, izin. Dan ternyata sampai akhir kok saya jadi malah bingung. Terkait dengan restitusi. Iya. Tadi ya beberapa saya catat. Contoh, tadi dilarang berkelahi. Tapi yang benar adalah saling menghormati sesama teman. Oke, memang kata-kata positif itu harus selalu disampaikan. Nanti kalau di video banyak yang negatif itu memang saya akui itu memang nggak boleh. Ketika terus terjadi memang ada kejadian berkelahi. Nah, itu hukuman atau konsekuensi karena pemahamannya belum penuh kok langsung ujuk-ujuk dibawa ke restitusi gitu loh. Jadi terus muncul pertanyaan itu. Kedua, di posisi kontrol tadi beberapa hal tadi itu posisi kontrol tadi masuk yang apa saya kelewat, positif atau negatif atau manajer atau apa itu mohon maaf tadi saya kelewat, tapi beberapa hal yang ditabelkan itu beberapa kali
jujur dalam ujian ya. Ya dalam kalau tidak diberi kata-kata makan minum di luar kelas, oke, berarti dilarang. Oh, Ada orang makan dilarang. Tapi ketika bawahnya makan minum di luar kelas, penerjemahannya Oh, jadi boleh makan minum di dalam kelas kan? nah, Itu di dalam kelas nggak boleh. maksudnya bagaimana memahamkan Mahasiswa. Kalau kajian kan sudah bisa. Monggo. perlu belajar, maksudnya perlu belajar. Ya bukan hanya itu, maksudnya gambar yang negatif dirubah ke positif itu bagaimana memahamkannya. Matur suwun Pak Rifki, saya sambil nanti tolong diingatkan kalau saya kelewat. Yang jenengan pertanyakan nanti tadi adalah kebingungan antara manajer konsekuensi ataupun hukuman dan konsekuensi, karena akhirnya kok restitusi kan seperti itu. Karena pada dasarnya Pak, untuk pelakuan hukuman dan konsekuensi ini sudah biasa kita lakukan, gitu. Kemudian kita endingnya itu ke restitusi, yaitu itu tadi memanfaatkan nilai intrinsik di dalam diri anak tersebut. Dari kata-kata misalnya anak tersebut terlambat kelas. Terlambat kelas itu kalau di hukuman itu berarti lari 15 kali. Kalau di konsekuensi ditambahi kata-katanya. Kamu terlambat, hukumannya 15 kali putaran. Karena kenapa? Karena kamu telat 10 menit. Seperti itu misalnya, itu sudah konsekuensi. Untuk restitusinya itu diubah pertanyaannya ke anak tersebut. Apa yang sudah kita yakini kemarin atau hari ini? Di kelas kita itu keyakinannya apa? Itu yang pertama ditanyakan. Mereka pasti menjawab karena sudah sepakat, keyakinan itu sudah dibuat. Nyun sewu kalau belum jenengan buat itu anak nggak akan ngefek. Harus buat dulu memangan keyakinan kelasnya, kemudian kita bisa melakukan restitusinya seperti itu. Kalau jenengan terpaku hukuman kah atau konsekuensi kah, kita endingnya harus restitusi itu tadi. Jangan sampai kita melakukan adanya hukuman serta konsekuensi lagi, tetapi restitusi yang di dalamnya itu sebenarnya hukuman sama konsekuensi, cuma dikemas sedemikian rupa supaya anak itu memahami dia salah itu dari dirinya ini loh, sehingga tidak ada penekanan dari jenengan untuk melakukan itu tadi. Sudah benar jenengan kok bilang tadi, kalau saya nggak lupa itu konsekuensinya apa lek kowe telat. Oh, lari Pak, sudah paham dia. Berarti sebenarnya sampean itu sudah melakukan restitusi ini. Cuma pelaksanaannya itu tidak runtut, yaitu satu adalah menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi itu satu runtutan Pak Rifki. Tidak bisa kita itu mencelong-mencelong, tidak. Jadi harus membuat keyakinan dulu, baru bisa kita mempertanyakan anak tersebut tiga-tiganya itu tadi di restitusi. Itu yang pertama yang bisa saya jawab. Masih kelihatannya tanda tanya. Hukuman apa konsekuensi ya? Akhirnya gini Pak. Oke. Kisah sendiri aja ya. Oke. Di kelas saya, Pak juga tahu kelas 11 TPA. Iya. Sudah hampir 1 tahun lebih sekian bulan ini, saya berusaha untuk memahamkan ketika ada bangku kosong di depan, Harus diisi. dihitung. Ketika saya suruh berdiri, mereka sudah Pak, ayo berdiri. Mereka langsung akan ambil posisi. Kosongnya berapa mereka sudah tahu. Tapi fakta di lapangan, saya di setiap minggu
Pak Rifki biar betul. Tadi pemahaman pertama kan Pak Rifki menanyakan hukuman dan konsekuensi. Kalau yang pertama tadi, tadi yang dilakukan Pak Rifki yang pertama tadi sebenarnya konsekuensi karena sudah ada kesepakatan ya. Kalau yang namanya hukuman itu langsung. Jadi misal ada siswa terlambat, kita belum pernah rencana, tiba-tiba, ayo pusat 100. Nah, seketika, jadi kayak emosi kita. Jadi itu yang namanya hukuman, kayak nggak masuk akal. Rata-rata biasanya kalau memberikan hukuman ini sing dirasa memberatkan, sekali itu sebenarnya itu tadi karena tidak terencana itu tadi. Sedangkan kalau dilakukan Pak Rifki sudah. Kemudian jawaban yang kedua dari yang disampaikan, memang kita harus berulang kali Pak Rifki, tidak serta-merta merubah. Jadi merubah sesuatu itu tidak bisa serta-merta, butuh kesabaran. Saya yakin orang-orang seperti Pak Rifki, Pak Ali terutama, saya melihat potensinya luar biasa. Kelihatan lebih sabar. Karena saya memahami ini sekitar institusi setelah saya tidak di bidang yang dialami Pak Rifki, Pak Ali sekarang. Saya mempelajarinya setelah. Waduh, berarti sih tak lakoni biyen iki penghukum. Loh iya, saya meyakini. Waduh, ternyata saya yang saya ibarat kata ke yang lain, paradigmanya harus tak setel model penghukum. Padahal kalau mempelajari ini dan berusaha menerapkan ini, sekali lagi ini tidak mudah, tidak serta-merta, tapi harus kita coba. Dan saya sudah mencoba. Setelah saya turun ada satu namanya Dimas Anak TSM itu. Akan tetapi dalam pelaksanaan ini Pak, satu, jangan di depan siswa yang lain. Kalau kita manggil di depan siswa yang lain, sama saja dengan kita membuli anak tersebut. Panggil tersendiri, kita ajak bicara tersendiri, kita bisa menggali, menstabilkan identitas benar, validasi kesalahan benar, keyakinan yang dilanggar benar, bisa. Saya pernah ini kejadian anak tersebut berkali-kali bolos TSM dulu. Akhirnya dia menyadari sampai iso ngobrol kayak apa. Saya pernah gini Pak, sampai pengguna Pak gini bisa tercerita. Akhirnya bisa lulus, sampai lulus akhirnya anaknya. Tuh ya luar biasa. Waduh, aku sedih ceritanya dia merasa bagaimana dengan keluarganya karena ibunya di luar tinggal dengan Mbah I, merasa sama neneknya itu kayak di banding-bandingin dengan yang itu kan bisa ngobrol, bisa anaknya sampai nangis sak apa itu nakal-nakalnya anak bisa nangis di depan kita, itu kan kayak bisa ngobrol kayak emosinya dia. Akhirnya kita tahu bagaimana ini bisa memperbaiki dan sebagainya. Akhirnya bisa sampai lulus. Nah, itu satu pengalaman. Kemudian bukannya peraturan itu tidak baik. Peraturan itu mendidik apa ya? Dari peraturan sekolah. Ini karena Pak Ali kan yang katib ya. Dari peraturan sekolah diturunkan lagi menjadi keyakinan kelas, menjadi kalimat-kalimat positif. Dari peraturan yang sudah ada, Bapak Ibu guru, mungkin wali kelas, mungkin Bapak Ibu guru pengajar, itu loh dibuat menjadi kalimat-kalimat positif. Jadi tidak perlu saklek, itu jadi kalimatnya lebih halus. Anak-anak biar mengena di hatinya. Jadi disentuh kalem-kalem. Saya yakin bisa. Orang-orang seperti Pak Ali luar biasa. Saya, waduh, tipikal ini niatnya orang kayak aku biar bengok orang sampai ke lapangan kecamatan Kebonsari kerungu orang puas. Pak Ali cuma ya, itu aja. Anak-anak udah paham. Bener, itu luar biasa bagi saya. Beda dengan paradigma kita dulu, beda. Jadi ini kita lebih halus pokoknya. Intinya itu tadi Pak. Saya yakin bisa dengan kesabaran panjenengan itu tadi. Marilah kita coba bersama-sama. Itu saja. Oke, ada lagi? Oke, Bu Laila, monggo.
saya juga Pak Dodi tadi ketika saya juga melakukannya itu di kelas. Saya mempraktekannya dengan mengenakan hatinya. Saya kasih motivasi itu. Selanjutnya hari pertama itu enggak manut gitu loh. Terus hari kedua itu langsung Bu Lena datang, itu langsung udah paham. Maksudnya langsung anak-anak itu dengan diberi motivasi dan kata-kata yang baik itu lebih bisa mengarah ke pendidikan kita. Pertanyaan saya, resolusi itu untuk pribadi masing-masing guru atau untuk lembaga? Akan saya coba jawab Bu Diah. Terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa di pertanyaan Bu Diah itu mempertanyakan sebenarnya restitusi itu baik, tapi ini untuk diri kita sendiri atau untuk lembaga sih? Kalau jawaban saya pribadi Bu Diah itu adalah dari diri kita sendiri dulu. Kita munculkan segitiga restitusi tersebut di dalam diri kita, pembelajaran kita, sehingga nanti akan berdampak tentunya positif kepada teman kita yang lain. Alhamdulillah kalau nanti semua menerapkan seperti itu. Nanti udah. Ya tetap masih ini. Tadi kan gini, mestinya kalau memang kita itu lembaganya pakai restitusi, perangkat yang di bawahnya juga paling tidak berusaha menerapkan restitusi, bukan hukuman. Tapi kalau yang diterapkan memang hukuman, kok berarti oleh loh. Aku ngomong ternyata juga apa? Misalnya seperti ini. Kalau saya ambil benang merahnya Bu Memangan, makanya adanya penggerak nih nggih seperti ini. Jadi fungsinya penggerak itu nanti itu sebenarnya mendesiminasikan, menularkan sedikit demi sedikit. Jadi tidak bisa kalau kita itu memang harus ada aturan nanti disakit tidak ada hukuman, karena kita tidak termasuk dalam proyek yang di atas gitu, Mbak. Jadi kalau menurut saya Bu Diah harus dimulai dari diri kita sendiri dulu saja, kemudian nanti kita praktekkan dan kita tularkan ke teman-teman kita untuk melakukan action ini secara proses seperti itu dulu. Oke, matur suwun. Mungkin ada tambahan, Pak? Terima kasih. Sedikit tambahan. Memang target di guru penggerak Bu Diah Fitri dimulai dari Bapak Ibu gurunya dulu. Sebenarnya kalau yang mengikuti program ini terkadang kan sudah ada sekolah penggerak, diharapkan sudah menerapkan ini. Nah, di sekolah kita awali dari beberapa yang ikut guru penggerak ini ya mendiseminasikan ke yang lain agar bisa ikut melaksanakan ini. Sedangkan kalau di sekolah kita sebenarnya terbentur kebijakan. Kalau seperti saya di sini bisanya ayo ngajak yang lainnya ikut seperti ini. Bu Hanifah mengajak ayo kita lakukan seperti ini hal yang baik. Tetapi untuk kebijakan karena kita di luar dari pemangku kebijakan ya bisanya hanya mengajak, kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk segitiga restitusi Bu Diah tahapannya mungkin dari Bu Hanifah perlu menyampaikan yang pertama kita memvalidasi kesalahan tindakan yang salah dari siswa kita. Kita ajak berbicara, diskusi. Kemudian yang kedua menanyakan keyakinan yang telah dilanggar. Kemudian yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas dulu baru menanya keyakinan yang disalah apa. Kemudian akhirnya mereka dengan penuh kesadaran. Itu aja. Monggo Bu Hanifah ada tambahan? Matur suwun sangat ini dengan adanya seperti ini kita bisa untuk saling berkolaborasi, saling support walaupun dengan beberapa pemikiran yang berbeda yang harapannya nanti setelah ini kita sama-sama merenung, maksudnya dengan keadaan yang kita sekarang ini kita perbaiki dulu di diri kita masing-masing, di pembelajaran kita yang kecil dulu,
kemudian bisa nanti untuk ditularkan, paling tidak teman-teman itu melihat kinerja kita itu memang membutuhkan kesabaran yang lebih, dan harapannya dari kesabaran yang kita lakukan ini nanti anak-anak itu benar-benar tergerak dari hatinya sendiri dalam melakukan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lainnya atau endingnya Pak Bak, monggo. Cukup nggih. Dan saya harapkan dari apa yang sudah saya paparkan ini nanti ada impact bagus ke panjenengan sedoyo, kemudian bisa dilakukan di kelasnya masing-masing, kemudian bisa merubah anak itu tadi menjadi anak-anak kita yang bertanggung jawab, kemudian berakhlak mulia, dan bisa berinovasi serta berkreativitas yang lebih baik. Ngoten mawon dari saya. Semoga tidak ada dusta di antara kita, tidak ada grundel, dan saya matur suwun sangat kerawuhanipun Bapak Ibu sedoyo. Harapannya apa yang sudah saya berikan ini menjadi nilai positif bagi panjenengan sedoyo. Saya akhiri, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi diseminasi yang telah disampaikan Bu Hanifah Agustin. Sekali lagi, yang pertama, marilah kita berusaha untuk membuat keyakinan di kelas-kelas kita, keyakinan positif. Kemudian apabila terjadi pelanggaran dari siswa kita berusaha menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan tindakan yang salah dari siswa, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Dengan peran kita sebagai manajer sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Ki Hajar Dewantoro, guru adalah engarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Di depan kita menjadi suri toladan bagi siswa-siswa kita, di tengah kita memberikan bimbingan, arahan, among-ngomong. Jadi itu tadi among-ngomong ke anak-anak kita dengan berbagai problematika yang ada tadi. Kemudian yang terakhir, kita senantiasa mendorong, memberikan motivasi mereka untuk lebih sukses. Dan yang terakhir, sedikit terlupa, sekarang memang eranya bukan eksklusivitas. Jadi kita tadi ke anak yang paling pinter kita selalu bombong-bombong, itu enggak. Marilah kita menjadi inklusivitas dalam pembelajaran. Semua siswa kita berikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang bermakna bagi mereka. Itu tadi, marilah dari diseminasi ini karena sudah selesai, malah kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian.